Jadi trigger adalah suatu wujud perasaan yang muncul karena adanya dorongan atau tekanan dari manusia yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Yang tentu saja membuat seseorang harus menyamakan pola pikir dan tindakannya dengan cara yang telah ditentukan oleh manusia tersebut agar seseorang itu dapat diterima di suatu kelompok atau pertemanan. Nah, jadi masa sederhananya itu kayak orang lain berusaha atau teman kita berusaha mempengaruhi kita dalam cara kita berpikir atau dalam cara kita berlaku. Nah, jadi berpikir kan ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, menurut sebuah penelitian yang saya baca, semakin dekat seseorang tersebut dengan kita, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang tersebut untuk mempengaruhi cara kita berperilaku dan cara kita berpikir. Gimana macam-macam dari peer pressure tersebut. Nah, yang pertama itu ada spoken peer pressure, yaitu tekanan yang diucapkan. Nah, ketika teman kalian itu meminta kalian untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Jadi peer pressure tadi itu kan tekanan dari teman sebaya, di mana kita itu tidak mau melakukan sesuatu tersebut, namun kita terpaksa untuk melakukan. Misalnya ketika kita untuk menolak itu kita merasa tidak enakan, atau karena kita nanti takutnya nggak diterima di kelompok atau pertemanan mereka. Nah, jadi ini ada tekanan yang diucapkan. Jadi mereka itu langsung mengucapkan, misalnya kalau di cowok ya misalnya, ayo dong ikutan ngerokok, enak loh gitu. Nah, itu sebuah tekanan dari teman-teman secara langsung, yaitu secara diucapkan secara langsung. Nah, jadi ketika misalnya si cowok tadi nggak mau misalnya menolak, nah di sana dia akan merasa takut tidak diterima, misalnya gitu aja kamu nggak mau gitu, nggak keren gitu. Nah, itu jadi bentuk tekanan teman sebaya ya. Yang kedua itu ada tekanan yang tidak diucapkan atau unspoken peer pressure, yaitu ketika kalian itu dihadapkan dengan sebuah tindakan yang membuat diri kalian itu merasa harus membuat keputusan mengikuti atau tidak. Nah, meskipun teman kalian itu tidak meminta hal itu. Nah, jadi tindakan teman kalian, misalnya, tindakan tersebut itu membuat kalian itu harus membuat keputusan untuk mengikutinya atau tidak. Gitu. Nah, seperti contoh misalnya kepada perempuan misalnya di kampus misalnya outfitnya bagus gitu, terus mereka bercerita, aku beli sepatu baru loh, aku beli baju baru loh. Nah, sedangkan misalnya ada satu orang misalnya merasa dia biasa-biasa saja. Nah, di sana juga dia merasa bahwa aku biasa-biasa aja gitu, aku harus bisa sama seperti mereka gitu, biar aku diterima di kelompok mereka gitu. Nah, itu juga bentuk dari tekanan teman sebaya, namun mereka itu tidak mengucapkan secara langsung. Macam-macam peer pressure tadi. Nah, yang ketiga itu ada negatif peer pressure, yaitu dorongan dari teman sebaya supaya kalian melakukan perilaku negatif. Nah, namanya tekanan negatif ya, berarti dia mengarah ke negatif. Misalnya kalian kalau diminta misalnya ambil itu dong, misalnya itu ada orang bagus tuh misalnya di toko, coba ambil gitu, terus kita gunain gitu. Nah, itu juga tekanan negatif ya dari teman sebaya, mengharuskan kita untuk melakukan hal tersebut walaupun kita tidak mau melakukannya. Yang keempat itu ada tekanan langsung, direct peer pressure, yaitu tekanan yang umumnya berpusat pada perilaku, dapat dilakukan dengan langsung diucapkan atau tidak diucapkan. Nah, tetapi kalian itu diminta untuk membuat keputusan pada saat itu juga. Nah, jadi kurang lebih sama ya dengan yang awal tadi, yaitu tekanan yang diucapkan. Namun di sini juga dia berupa tekanan langsung, namun dia bisa juga berupa tidak diucapkan. Jadi seperti seseorang itu misalnya seseorang itu bercerita misalnya di suatu forum atau suatu kelompok, misalnya dia bercerita tentang ingin ke suatu tempat, misalnya ke hiburan di malam minggu misalnya. Nah, di sana mereka bercerita bahwa ingin melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Nah, mereka hanya bercerita. Di sana mereka hanya bercerita, namun tidak mengucapkan kepada kita untuk memutuskan ikut atau tidak. Nah, tapi di sana kita juga merasa diri kita bahwa harus memutuskan, aku ikut nggak ya sama mereka gitu.
teman sebaya. Jadi dia di sini tidak secara langsung ditujukan seperti contoh tadi, misalnya dia bercerita tentang ingin melakukan hal sesuatu, misalnya hari Minggu misalnya mengajak teman-temannya untuk ke suatu pusat perbelanjaan untuk membeli barang-barang. Nah di sana juga dia merasa bahwa dirinya juga harus ikut, padahal misalnya keuangannya itu menipis gitu, belum kiriman dari orang tua. Nah di sana juga dia harus membuat keputusan saat itu juga ikut atau tidak. Nah yang keenam itu positif peer pressure, yaitu tekanan positif. Nah jadi peer pressure, tekanan dari teman sebaya itu dia tidak hanya bersifat negatif, dia ada juga bersifat positif, yaitu nih dorongan dari teman sebaya supaya kalian melakukan perilaku positif. Seperti misalnya kalian diajak untuk belajar bersama, misalnya di sebuah misalnya tempat di mana di kafe atau di kosan temennya. Di sana kalian mendapatkan support dari mereka untuk hal-hal yang positif. Seperti itu ya, tentang macam-macam tentang peer pressure. Baiklah teman-teman, itu tadi macam-macam dari peer pressure. Nah sekarang kita masuk ke cara-cara mengatasi dan menolak yang namanya peer pressure ini. Kadang-kadang kita merasa gak enakan ya buat menolak permintaan teman, tapi kalau permintaan atau pokok tekanan yang diminta sama teman kita itu dalam hal negatif, kita boleh tolak. Jangan sampai kita selalu merasa gak enakan, tapi kita ngikutin apa yang mereka mau, padahal itu tidak sesuai dengan prinsip diri kita atau keyakinan diri kita. Nah, cara pertama itu kita harus berani berkata tidak. Nah, saat kita ditekan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dari kita, jangan takut untuk berkata tidak. Contohnya gini, hari ini kita kuliah, terus teman kita datang, hari ini kita boleh aja yuk, kita jangan masuk sama jam kuliah itu, jadi kita nongkrong di kafe. Nah, di sini konteksnya kita tahu bolos itu tidak baik karena orang tua kita sudah susah payah membiayai kita kuliah. Nah, kita ikut. Jangan takut kalian kehilangan teman hanya karena konteks negatif itu. Nanti kalian pikir, aku ikutin aja ya teman, daripada aku ditinggalin, daripada aku nggak punya teman lagi. Nah, kan gitu kan? Kalau aku nggak punya teman lagi gimana? Nanti dia langsung masuk teman yang lain, nggak teman sama aku gimana? Nah, kadang kita mikir gitu kan? Nah, buat teman-teman, kalau ada terjadi dalam hal seperti ini, jangan pernah takut dan segan untuk berkata tidak. Katanya tidak. Maaf ya, aku nggak bisa. Soalnya hari ini aku harus belajar. Aku harus belajar ini, aku mau masuk kelas ini. Nah, selanjutnya itu menawarkan pilihan lain yang lebih positif. Misalnya nih teman kita mengajak menghabiskan waktu malam minggu. Nah, kita punya pilihan lain yang lebih positif seperti menonton bioskop atau hal lainnya. Di sini contohnya nih, teman-teman pasti pernah kan lihat ada orang pacaran terus dia bawa temannya. Pernah kan? Nah, itu dalam konteksnya itu temannya jadi nyamuk kan? Siapa pun yang mau. Nah, di sini nanti kamu temenin aku ya, aku mau jalan sama dia, tapi kamu harus ikut. Nah, di situ kita bisa menolak, caranya gini, minggu lalu kamu juga udah jalan loh sama dia. Nah, di situ kita tawarkan pilihan yang positif. Gimana kalau malam minggu nanti kita nonton ke bioskopnya jangan sama pacar kamu, tapi kita pergi sekelas rame-rame sama teman-teman kita yang lain. Bilang aja dunia itu nggak selalu tentang pacar gitu. Nah, jadi kamu jangan selalu mementingkan pacarmu. Atau gimana kalau malam minggu nanti kita makan ayam geprek deh, makan sebelah deh di Sepampat. Nah, kita tawarkan pilihan yang positif dan kita nanti kamu temenin aku pacaran ya, oke. Nah, itu kasih dirinya menjerumuskan diri kita ke dalam hal ibadah tersebut. Nah, selanjutnya itu belajar mengapresiasi diri. Nah, kadang kita itu terpaksa mengikuti tekanan negatif dari teman kita itu karena ingin mendapatkan perhatian atau apresiasi. Contohnya nih, mendapatkan apresiasi seperti kita mengikuti gaya hidup dia. Nah, kita ambil contoh dalam ruang circle ya. Nah, dalam circle ini itu ada orang yang gaya hidup, ada yang tidak. Nah, karena kita mau masuk circle dia, otomatis gimana ya kalau aku hidup juga, padahal memang kita tidak betul. Nah, mungkin teman-teman lagi yang konteksnya di mana. Nah, di situ kita ngikutin gaya hidup dia, kita ngikutin tren yang dia kerjakan hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang yang ada di circle ini. Nah, kita mikir kalau kita ngikutin gaya dia, nanti kita di bawah gitu. Dan kita dapat apresiasi dan nanti kita pikir kita merasa keren karena dengan mengikuti
orang yang di dalam circle kita itu. Nah, padahal teman-teman, orang yang di dalam circle itu tidak selalu berpikir seperti itu. Kadang-kadang kita teman ya dalam kelompok, kita tuh jadi dia apa adanya. Cuma kitanya aja yang selalu berpikir negatif, kan kita takut ditolak, karena makanya kita mengikuti gaya hidup dia. Di situ kita jadi tahu konteksnya kalau kita tidak bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Dengan kita mengikuti gaya hidup mereka, jadinya kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri, itu namanya kita belum bisa menghargai diri kita. Kalau kita belum menghargai diri kita, bagaimana kita mengapresiasi diri kita? Selanjutnya, itu ada selektif dalam pertemanan. Menghindari situasi yang rawan membuat kita menerima tekanan negatif dari teman kita. Misalnya dia ngajak kita ke kafe atau dia ngajak kita nongkrong sama pacarnya, kita gak berani bilang tidak, karena kita terlalu saking gak enakan, mungkin alasannya. Nanti malam kita kesana yuk, sama pacarku, nanti malam kita kesana yuk, ke kafe itu, kita merokok, kita gak baik-baik lah, gitu, negatif. Nah, kita bisa juga alasan, maaf ya, hari ini orang baru datang, atau maaf ya, temanku hari ini udah ada janji juga datang ke sini, jadi gak mungkin dong aku tinggal di dia, mungkin aku tinggal di orang tua aku. Nah, dengan begitu, kita bisa menghindari situasi yang datang. Dari awal kita mengikuti dia, jadinya gak ada. Nah, asalnya bersikap seperti pemimpin. Nah, jika dalam lingkup circle lagi nih, kalau kita bersikap seperti pemimpin, itu orang akan sadar kita. Karena di sana pemimpin ini kan berarti memandu ya, sering membukakan pendapat dia. Nah, kalau kita sering mengemukakan pendapat, itu akan orang lebih akan sadar dengan kita gitu. Nah, itu kalau dalam pertemanan kita cuma diam-diam aja, iya, sini oke, tanpa ada bantahan, pasti orang itu akan seenaknya sama kita. Dia akan terus memberi tekanan kepada kita karena kita selalu bilang iya. Nah, dalam pertemanan kita harus bersikap seperti ini. Nah, itulah tadi cara bagaimana kita menolak yang namanya peer pressure. Nah, ingat teman-teman, penting untuk kita mengutamakan kesejahteraan diri kita sendiri dan kenyamanan diri kita. Tidak salah kalau kita mengatakan tidak, atau tidak salah kita menolak, ngasih alasan atau apa yang tidak salah. Cuman hindari dan tolak bicara yang baik, yang satunya negatif. Nah, sebenarnya keberanian kan ini menguji berani kita ya, keberanian kepercayaan diri kita. Gak apa-apa, kita kalau kok menolak orang gitu, untuk diri kita sendiri, untuk kenyamanan diri kita sendiri. Karena kunci untuk mengatasi yang namanya peer ini sebenarnya diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Seorang lain gitu. Bisa mengendalikan diri kamu juga akan berlanjut selanjutnya ke masa dewasa awal, dewasa tengah dan seterusnya gitu. Nanti akan mengalami jangka panjang tersebut akan mengalami bahwa kamu akan terpengaruh terus dengan orang lain. Jadi dampak dari proses untuk jangka panjang ya. Nah di sini kan berarti kita terlalu menerima tekanan dari teman-teman kita. Nah di situ artinya kita terlalu berketergantungan dengan teman kita ini. Nah, di saat kita udah pisah nih sama teman yang jadi berprestasi buat kita pisah dengan dia, dan di saat kita masuk ke lingkungan baru, teman-teman baru, terus kita jadi sulit untuk beradaptasi karena kita kan tergantung dengan orang ini. Nah itu untuk jangka panjangnya itu dapat menyebabkan kita jadi orang yang lebih bisa bikin kita kesal terus ya, karena kita biasa dapat tekanan dari dia, sekarang nggak itu sangat berpengaruh. Sama yang tadi awalnya itu sangat berbahaya. Baik, tambahannya mungkin saya pernah membaca hasil penelitian dari Google Media, katanya melakukan penelitian di SMA Bantul sama ke SMA di Bantul, peer pressure itu ada pengaruhnya dengan stres, hubungannya itu positif. Jadi semakin tinggi tingkat peer pressure yang dialami oleh seseorang, itu akan semakin tinggi pula tingkat stresnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya itu kami mohon maaf atau ada kesalahan penyampaian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.